Om Swastiastu. Hai semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Desa Nyoman Srinadi, NIM 2323071011. Saya mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ionik liquid atau cairan ionik. Baik, yang pertama mengenai pengertian dari ionik liquid. Jadi, ionik liquid ini merupakan cairan yang terdiri dari ion kation organik dan anion polyatomik organik atau anorganik. Nah, karena terdapat banyak kation dan anion yang diketahui dan potensial jumlah cairan ionik dibandingkan dengan pelarut organik sangatlah besar. Nah, untuk gambar dari kation dan anion dari ionik liquid ini bisa dicermati pada slide. Selanjutnya, adapun karakteristik dari kation dan anion dari ionik liquid, yang pertama yaitu pada kationnya umumnya terdiri dari struktur organik bermuatan positif. Yang kedua yaitu berasal dari nitrogen atau fosfor yang mengandung ion organik. Dan yang ketiga yaitu memiliki sifat fisik dan kimia yang dapat dipengaruhi oleh kation yang ada di dalamnya. Selanjutnya, anion pada ionik liquid ini mempunyai karakteristik. Pertama, umumnya terdiri dari senyawa organik atau anorganik berupa basa lemah yang bermuatan negatif. Selanjutnya terdiri dari ion asetat, nitrat, borat, atau sulfat. Selanjutnya terdapat beberapa sifat ionik liquid ini yang merujuk pada konsep ramah lingkungan. Yang pertama, dibentuk dengan mencampurkan garam air dengan garam anorganik. Yang kedua, memiliki sifat-sifat tertentu seperti daya larut, hidrofobisitas, viskositas, densitas, dan lain-lain yang dapat dimodifikasi atau disesuaikan agar sesuai dengan tujuan penggunaan. Yang ketiga, ion-ion disatukan oleh gaya fluid dan dengan demikian memberikan tekanan uap mendekati nol di atas permukaan cairan. Selanjutnya, tidak teroksidasi sehingga tidak mudah terbakar dan tidak mudah meledak. Yang keempat yaitu kecepatan reaksi meningkat karena memiliki karakter ionik. Yang kelima, disimpan tanpa penguraian untuk waktu yang cukup lama. Yang keenam, tidak membentuk ikatan koordinat secara kompleks dengan logam. Yang ketujuh, stabil pada kisaran suhu yang luas. Dan yang terakhir yaitu bagian kationik organik yang besar dan bagian anionik anorganik yang lebih kecil, membuatnya mampu melarutkan bahan organik dan anorganik. Selanjutnya, sifat lain dari ionik liquid ini, yang pertama pada titik leleh cairan ionik harus sama dengan air agar dapat bekerja pada suhu kamar. Yang kedua yaitu stabilitas termal. Cairan ionik ini ditemukan jauh lebih stabil pada atau di atas suhu 400 derajat Celcius bila dibandingkan dengan pelarut organik. Yang ketiga yaitu viskositas. Cairan ionik ini tidak boleh terlalu kental sehingga tidak dapat ditangani atau sulit bercampur dengan bahan awal untuk kegiatan sintesis. Selanjutnya, keuntungan dari ionik liquid ini yang pertama yaitu ionik liquid memiliki sifat yang sangat baik sebagai media reaksi untuk reaksi kimia. Yang kedua, cairan ionik ini umumnya mudah melarutkan hampir kebanyakan senyawa organik maupun anorganik yang umum digunakan dalam proses produksi material. Dan yang ketiga yaitu memiliki toksisitas yang rendah dan kelarutan yang baik untuk bahan organik dan anorganik.
Selanjutnya, aplikasi Ionic Liquid. Jadi, Ionic Liquid ini dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang kehidupan manusia. Misalnya, yang pertama sebagai bahan pelumas bidang otomotif, yang dikarenakan memiliki viskositas yang tinggi sehingga dapat membentuk lapisan pelumas yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Yang kedua yaitu dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekstraksi dan pemisahan. Cairan ionik ini efektif untuk pembubaran selulosa atau kayu yang dapat membentuk dasar untuk studi pemisahan selulosa, hemiselulosa, lignin dari kayu. Selanjutnya yang ketiga dapat digunakan sebagai pengolahan limbah nuklir, yang mana cairan ionik ini mempunyai kemampuan untuk larut dalam berbagai senyawa organik dan organik. Yang keempat, dapat digunakan untuk penyerapan gas karbon dioksida. Nah, cairan ionik ini dapat dimanfaatkan sebagai pelarut untuk proses penangkapan atau penyerapan karbon dioksida sehingga dapat menggantikan pelarut konvensional yang berbasis amida. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai sintesis nanopartikel, yaitu sebagai agen pelindung dan agen produksi. Yang keenam yaitu dapat digunakan sebagai reaksi katalitik, yang mana dapat menstabilkan katalis lain untuk dapat digunakan kembali. Yang ketujuh dapat digunakan sebagai baterai. Yang kedelapan, dapat digunakan sebagai pelarut dalam proses pemurnian alkohol. Yang kesembilan dapat digunakan sebagai sel bahan bakar. Yang ke-10 dapat digunakan pada proses kromatografi gas. Yang ke-11 dapat digunakan sebagai pelarut alternatif. Dan yang ke-12 dapat dimanfaatkan pada industri farmasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait ionic liquid atau cairan ionik. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.